Andias Aryasmar, mewakili teman-teman saya di kelas 10 MIPA 2, mengucapkan terima kasih kepada Ibu Nurhayati selaku pembantu kami membuat keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas ini membantu kami untuk selalu tertib, selalu saling menghormati baik itu sesama teman maupun kepada guru, dan kami memudayakan budaya-budaya positif melalui keyakinan kelas ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferawati Ningsi dari kelas 12 MIPA 2. Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Nurhayati SPD MPD selaku guru mata pelajaran bahasa Inggris kami yang telah membuat konsep tentang adanya keyakinan kelas ini. Karena menurut saya dengan adanya keyakinan kelas ini, kami sebagai seorang siswa bisa memberi pendapat, bisa memberi masukan kepada guru tentang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh kami lakukan selama berada di dalam kelas. Berbeda dengan tata tertib sekolah pada umumnya, di mana memang sudah ada sebelum kami masuk atau mendaftar di UPT SMA Negeri 3 Sinjai ini. Dengan begitu, dengan adanya keyakinan kelas, kami bisa lebih disiplin, kami bisa lebih disiplin, lebih tertib, dan tentunya bisa lebih nyaman lagi untuk belajar di dalam kelas. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MPD untuk mempresentasikan praktik terbaik yang beliau lakukan selama dalam rekrutmen guru penggerak. Dengan ini disilakan. Baik, yang saya hormati Bapak Kepala UPT SMA Negeri 3 Sinjai, yang saya hormati Bapak Pengawas Satuan Pendidikan UPT SMA Negeri 3 Sinjai, para wakil kepala sekolah dan rekan-rekan guru yang saya banggakan. Pada kesempatan ini, mari kita bersama-sama mengucapkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas segala karunia yang diberikan kepada kita pada kesempatan hari ini, kita bisa berkumpul di tempat ini untuk berbagi praktik baik sesama guru. Karena yang terbaik tempat belajar guru adalah guru itu sendiri. Jadi saya di sini bukan karena saya hebat Bapak Ibu, bukan karena saya lebih bisa dari Bapak Ibu, tapi mungkin karena saya mengikuti program ini lebih dulu dari Bapak Ibu sekalian yang ada di ruangan ini. Kemudian tak lupa pula kita kirimkan salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa mengajarkan kita kebenaran, membawa kita dari alam yang gelap ke alam yang terang benderang. Mohon izin Bapak Ibu, pada kesempatan ini saya ingin membagikan salah satu materi yang saya dapatkan pada program pendidikan guru penggerak, yakni tentang budaya positif. Ya, saya mohon maaf Bapak Ibu yang saya hormati kalau misalnya nanti ada beberapa pandangan yang akan saya jelaskan di tempat ini mungkin berbeda dengan apa yang selama ini kita terapkan di kelas. Sekali lagi saya mohon maaf karena ini saya hanya berupaya mengimbaskan apa yang kemudian sudah saya dapatkan. Jadi untuk yang pertama bisa Bapak dan Ibu lihat pada slide yang ada di atas, ini tentang penerapan budaya positif di sekolah. Sebenarnya banyak materinya Bapak Ibu, tapi yang saya implementasikan pertama dalam aksi nyata ini adalah pembuatan keyakinan kelas sebagai langkah awal penerapan budaya positif di sekolah. Ya, kenapa kemudian saya mengambil keyakinan kelas? Kita pertama merujuk kepada filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu adalah usaha menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka sebagai manusia dan juga sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Inilah yang disebut oleh Pak Dokter tadi dengan istilah well-being. Jadi bagaimana manusia itu hakikatnya adalah hidup harus selamat dan
bahagia. Jadi apapun yang kita lakukan, kita harus berusaha kita sampai pada keselamatan dan juga kebahagiaan. Ya. Kemudian di sini guru hadir sebagai sosok pendidik dan pengajar yang mempunyai peran penting dalam mendorong tercapainya ekosistem pendidikan yang sehat, aman dan nyaman, seperti tadi yang sudah dibahas oleh Bapak, bahwa kita harus menciptakan lingkungan yang sehat, yang aman dan nyaman untuk peserta didik kita belajar. Kemudian kita ini harus berusaha bagaimana supaya murid itu tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Jadi kita tidak bisa berpendapat bahwa dulu cara saya begini, anak-anak saya berhasil. Karena mungkin sekarang kita berada di zaman yang berbeda, jadi kita pun harus mencari tahu bagaimana cara mengajar anak ini sesuai dengan kodrat zamannya. Saya kira itu Bapak Ibu. Kemudian terkait dengan penerapan budaya positif, mohon maaf saya di sini tentu diberikan tugas untuk melakukan aksi nyata, dan sebagai guru penggerak kami diminta untuk menciptakan visi bersama di mana kita ini diharapkan mampu mewujudkan profil pelajar Pancasila, tentu diawali dengan pengembangan budaya positif di sekolah. Kemudian guru penggerak itu sebagai teladan dan agen perubahan. Dan ini yang berat Bapak Ibu, karena saya pribadi berkaca pada diri saya, tentu belum mampu menjadi teladan seperti yang mungkin diharapkan dalam program ini. Tapi insya Allah saya berusaha untuk sedikit demi sedikit berada di level tersebut. Jadi bagaimana nanti saya mohon dukungan dari seluruh pihak yang ada di sekolah untuk kemudian kita berkolaborasi mewujudkan budaya positif yang ada di sekolah. Apa sebenarnya budaya positif itu? Ya, budaya positif sekolah adalah sekumpulan nilai yang melandasi perilaku, tradisi, kebiasaan keseharian, dan simbol-simbol yang diperhatikan oleh seluruh warga sekolah dan masyarakat sekitarnya. Dan saya yakin selama ini kita sudah sangat sering melakukannya. Ya, namun ada beberapa tantangan yang kita hadapi dalam penerapan budaya positif di sekolah. Yang pertama, ya meskipun kita tahu bersama bahwa sebelum diterima resmi di sekolah ini, peserta didik itu tentu sudah menandatangani kesepakatan tentang tata tertib sekolah. Namun yang terjadi kemudian kita bisa melihat bahwa murid ini masih banyak atau masih cenderung untuk melanggar tata tertib sekolah. Bahkan beberapa di antara peserta didik kita itu bangga kalau bisa melanggar. Dia bangga kalau datang terlambat tidak ditegur oleh guru. Bangga kalau misalnya dia bisa membunyikan motornya keras-keras padahal sudah suasana proses belajar sudah berlangsung, dan itu tentu kita lihat bersama masih banyak dilakukan oleh murid-murid kita. Kemudian yang kedua, disiplin yang dilakukan di sekolah selama ini lebih banyak dilakukan dengan motivasi eksternal. Kenapa motivasi eksternal? Murid kita mematuhi tata tertib hanya karena menghindari hukuman, hanya karena mau dipuji oleh teman-temannya barangkali. Hanya segelintir dari murid-murid kita yang betul-betul disiplin datang ke sekolah karena itu motivasinya dari dalam dirinya. Dia percaya bahwa ada nilai-nilai kebajikan yang dia dapatkan ketika dia menjalankan hal tersebut. Kemudian mohon maaf ini Bapak Ibu, masih ada dari kita, mungkin termasuk saya, yang bertahan pada paradigma stimulus respon. Sebentar saya akan menyentuh sedikit tentang paradigma stimulus respon ini. Kemudian disadari ataupun tidak, kita ini masih sering mengambil posisi kontrol penghukum atau membuat murid merasa bersalah. Jadi murid terlambat misalnya disuruh push up atau disuruh keliling lapangan sekian kali, ini masih sering terjadi, dan itu adalah penghukum Bapak Ibu. Dan kita dilarang untuk melakukan sebenarnya.
Begitupun dengan membuat murid merasa bersalah. Kita mengatakan, nak, kamu terlambat lagi. Kenapa sih kamu selalu mengecewakan saya? Kenapa sih kamu tidak bisa bangun pagi padahal teman-temanmu bisa? Itu kan kita membuat siswa kita merasa dirinya tidak berguna, tidak bisa dibandingkan yang lain, dan itu juga disarankan untuk tidak dilakukan. Terus kita ini tentu menghadapi dilema dalam pembelajaran di masa pandemi, dan dari dulu tatap muka kemudian beralih dalam pembelajaran online dan sekarang tatap muka terbatas. Tentu banyak hal-hal yang berubah dari dulu dan ini menjadi tantangan tersendiri buat kita. Seterusnya adalah beberapa program yang dilaksanakan kadang tidak berkelanjutan. Dulu bagaimana gencarnya kita pada saat kita menghadapi program sekolah adiwiyata, namun itu kita tidak bisa mencapai lagi saat ini. Semangat itu mungkin hilang lagi karena programnya tidak berlanjut lagi. Jadi ya, kadang sistem yang membuat kita tidak melaksanakan apa yang seharusnya kita lakukan. Ya. Saya lanjut ke sini Bapak Ibu. Ini tadi kalau ada miskonsepsi belajar, ya mungkin ada kaitannya dengan ini. Kita sebagai guru juga ada miskonsepsi dalam teori kontrol. Kita punya ilusi bahwa kita mengontrol murid. Kita merasa karena kita guru, kita bisa memberikan aturan kepada siswa. Kita yang membuat aturannya, siswa tinggal laksanakan. Itu artinya kita mengontrol murid. Iya, bagus kalau siswa kita mengizinkan dirinya dikontrol. Tapi ada beberapa anak tentu yang mungkin tidak mau dikontrol. Dalam artian, silakan Bapak Ibu bikin peraturan, terserah saya mau lakukan atau tidak. Kemudian ada ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Kita sering menasihati siswa, menurut kita itu adalah penguatan positif, namun ternyata jangka panjangnya itu tidak terbukti manfaatnya dalam jangka panjang Bapak Ibu. Kemudian ini tadi ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Ya, ketika kita menunjukkan apa kesalahannya siswa sehingga dia merasa bersalah karena telah berbuat kesalahan, kita anggap itu bisa menguatkan karakternya, juga ternyata tidak seperti itu hasilnya. Kemudian yang terakhir, kita merasa bahwa orang dewasa ini memiliki hak untuk memaksa. Jadi kita merasa kita paling tahu lah karena kita sudah banyak makan asam garam kehidupan menurut kita. Jadi saya ini pengalaman mengajar misalnya sudah banyak, sehingga saya merasa saya punya pengalaman yang banyak untuk kemudian saya bisa memaksa anak-anak ini untuk melakukan yang seperti ini. Ini ternyata adalah beberapa miskonsepsi yang terjadi dalam paradigma teori kontrol. Ini perbedaannya Bapak Ibu. Mungkin kita singkat saja di sini. Ada beberapa perbedaan dari stimulus respon ke teori kontrol. Jadi kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita dengan menasihati misalnya. Namun ternyata yang benar itu adalah kita harus berusaha memahami pandangan orang lain yang berbeda dengan kita. Kemudian kita selalu melihat bahwa perilaku buruk itu adalah suatu kesalahan. Padahal kita belum tahu apa motivasi atau tujuan dari peserta didik kita atau orang tersebut melakukan tindakan tersebut. Jadi semua perilaku itu pasti ada tujuannya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, ternyata hanya diri kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Jangan mau dikontrol oleh orang lain. Demikian sebaliknya. Kemudian kadang kalau kita gagal dalam membujuk, menasihati, maka kita paksa. Namun yang benar itu adalah ajak mereka untuk berkolaborasi, bertukar ide, dan mencari pilihan-pilihan yang bisa siswa tersebut lakukan. Kemudian stimulus respon itu model berpikirnya yang berhasil mengontrol orang lain yang menang dan pihak yang satunya kalah. Sedangkan teori kontrol adalah model berpikir menang-menang. Ya, ini sudah hampir masuk ke keyakinan kelas, tapi kita review sebenarnya apa sih disiplin tersebut. Siapa yang harus mendisiplinkan kita? Apakah kepala dinas yang harus mendisiplinkan? Yang menyuruh kita cek
ceklok 7.30. Cekloknya jam 12, nanti kita mau ceklok jam 12. Atau karena kepala sekolah menyuruh kita datang tepat waktu. Atau karena kita malu pada murid-murid kita kalau tidak datang tepat waktu. Atau memang ada dari dalam diri kita bahwa saya ini harus tepat waktu. Karena saya merasa kalau saya tepat waktu, saya ingin menjadi orang yang bertanggung jawab. Nah, ternyata disiplin di sini artinya memang belajar, Bapak Ibu. Dari bahasa Latin kata disiplin ini artinya belajar. Dan disiplin diri yang dimaksud di sini adalah disiplin diri. Disiplin yang merupakan motivasi internal, di mana disiplin ini membuat kita menggali potensi menuju sebuah tujuan yang kita hargai. Namun dalam budaya kita ada yang berubah. Sesuatu dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kemudian kadangkala kita menghubungkan kata disiplin itu dengan ketidaknyamanan. Ketika kita disuruh disiplin, Bapak Ibu, kita merasa kita tertekan karena kita diatur oleh orang lain. Saya kira itu. Kemudian ini kata merdeka dari Ki Hajar Dewantara. Jadi merdeka itu bukan karena kita tidak diperintah orang, tapi karena kita tahu dan kita bisa memerintah diri kita sendiri untuk melakukan sesuatu yang baik. Ya, jadi ini tadi teori motivasi perilaku manusia. Jangan bersumber dari motivasi eksternal, tapi tujuan disiplin positif yang akan kita terapkan itu adalah motivasi internal. Bagaimana kita menerapkan disiplin positif? Karena kita menghargai diri sendiri, kita ingin menjadi insan sesuai harapan kita. Bukan karena kita menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, juga bukan karena ingin mendapatkan imbalan dari orang lain. Ya, sekarang saya sampai pada praktik baik yang sudah saya lakukan. Ini sebenarnya belum terbukti apakah ini baik atau tidak, karena ini baru dalam proses penerapan. Baru saya terapkan pekan lalu, Bapak Ibu, sebagai awal melangkah di semester genap ini, apalagi setelah saya belajar modul budaya positif di program guru penggerak. Ya, jadi mungkin yang bertanya apa itu keyakinan kelas. Biasanya kita menggunakan kata keyakinan hanya keyakinan kepada Tuhan yang Maha Esa. Ini ternyata ada juga keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Selama ini yang terjadi kan kita sudah punya serangkaian aturan yang kemudian kita sodorkan ke siswa. Ini loh aturan-aturan atau perjanjian atau kesepakatan yang kita harus lakukan di semester genap supaya kalian bisa mendapatkan nilai yang tuntas misalnya. Kita akan membuat itu menjadi keyakinan kelas. Karena dengan keyakinan kelas, kita membiasakan budaya positif sebagai suatu pola pembiasaan yang secara otomatis akan selalu mewarnai setiap perilaku maupun tutur kata seluruh warga sekolah dengan penuh kesadaran tinggi. Kemudian visi sekolah ini juga akan mudah kita capai kalau kita mampu menumbuhkan murid sebagai pemimpin masa depan dalam konteks merdeka belajar dan profil pelajar Pancasila. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik ini, kita kembali kepada nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Ini yang saya lakukan, Bapak Ibu. Jadi yang pertama ini, saya dalam pembuatan keyakinan kelas, saya mempersilakan murid-murid di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Jadi saya bagikan sticky notes, saya menyuruh mereka menuliskan beberapa hal-hal sederhana yang biasa mereka lakukan, yang kemudian bisa mereka lakukan secara konsisten untuk kemudian nanti diterapkan menjadi budaya positif. Jadi tulisan 1, 2, atau 3 terserah kalian. Saya bagikan sticky notes-nya. Kemudian kami mendiskusikan dan merangkum semua masukan-masukan dari murid tersebut. Saya menuliskan di papan tulis karena tentu dari sekian siswa ada beberapa hal yang sama
Dan itu kami rangkum, tulis di papan tulis, dan semua anggota kelas bisa melihat hasil dari surat pendapat tersebut. Kemudian menyusun keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas, tentu dengan mengganti kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Contohnya misalnya Bapak Ibu, anak-anak itu banyak yang menulis dilarang berbicara pada saat guru menjelaskan, dilarang ribut, jangan mengganggu teman. Itu adalah bahasa-bahasa yang masih dianggap negatif. Menggunakan kata dilarang, menggunakan kata jangan. Nah, kita mengajak siswa ini menjadikan kalimatnya itu menjadi lebih positif. Misalnya dengan mengatakan menghargai guru pada saat menjelaskan, atau misalnya ketika satu orang berbicara yang lain mendengarkan, maka itu akan kedengaran lebih positif dibandingkan kata jangan dan dilarang. Kemudian kita mengajak murid-murid untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang menjadi inti dari peraturan tersebut. Inilah proses peralihan dari yang pertamanya aturan, karena kita sadar ada nilai kebajikan dari peraturan tersebut, maka yang tadinya peraturan menjadi keyakinan kelas. Kemudian kita tinjau ulang keyakinan kelas itu secara bersama-sama dan kemudian menyetujuinya. Dan yang terakhir, keyakinan kelas itu bisa dibuat poster, kemudian dilekatkan di dinding kelas, di tempat yang mudah dilihat oleh semua warga kelas. Saya berikan contoh, saya mohon maaf Pak Jaharma, ini dari anak walinya. Sebenarnya saya memandu untuk bikin kesepakatan khusus untuk mata pelajaran bahasa Inggris, tapi saya lihat larinya banyak ke hal-hal secara umum. Jadi saya katakan tidak apa-apa nak, nanti ini boleh kalian perlihatkan kepada wanita. Kalau beliau setuju, jadikan ini keyakinan kelas. Kalau memang ada poin-poin yang masih perlu ditambahkan dan disarankan oleh ibu, boleh ditambahkan di sini. Jadi saya izin lagi menampilkan ini dulu yang telah dibuat oleh kelas 12 MIPA 2. Ini dari beberapa usulan saya rangkum jadi begini Bapak Ibu. Ini anak-anak yang buat ini hanya saya ini masih terlalu kecil, tapi saya katakan apa-apa. Yang penting kalian sudah berusaha untuk membuatnya. Ya, yang pertama keyakinan kelas 12 MIPA 2 mengikuti pembelajaran tepat waktu. Ini mereka sudah menggali apa nilai-nilainya kalau kita ikut tepat waktu, dan kemudian apa konsekuensinya kalau misalnya kita tidak mengikuti pembelajaran tepat pada waktunya, dan toleransi misalnya waktu berapa yang dibutuhkan sehingga siswa tidak perlu menjalani sebuah konsekuensi dari keyakinan tersebut. Kemudian yang kedua, berpakaian yang rapi dengan seragam yang sesuai. Kenapa muncul ini? Karena saya mengajar setelah jam olahraga dan sering sekali ini banyak siswa belum ganti baju pada saat saya sudah mau masuk ke kelas. Kemudian menjaga kelengkapan dan kebersihan kelas, saling peduli, menghargai dan membantu satu sama lain, menggunakan handphone sebagai sumber belajar, makan pada saat jam istirahat. Nah, ini sering terjadi, katanya beberapa di antara temannya sering mempunyai permen dan lain-lain, dan beberapa temannya merasa risih kalau ada yang seperti itu, meskipun mungkin tidak terlihat oleh guru. Kemudian belajar dengan menyenangkan dan mengikuti arahan ketua kelas. Ini muncul dari ketua kelas, karena ternyata ini ketua kelas hampir tidak ada bedanya dengan pembantu. Mereka tidak bisa bedakan apa-apa, nyuruhnya ketua kelas ambil ke buku di atas, ketua kelas kumpul gini, ketua kelas belum dibuang sampah dan sebagainya. Dan ini muncul dari ketua kelas. Usulan ini muncul dari ketua kelas dan teman-temannya sepakat. Sekarang kita mengikuti arahan ketua kelas. Jadi jangan ketua kelasnya yang diperintah, tapi ketua kelasnya yang mengarahkan, mengatur teman-temannya untuk bekerja sama. Ini prosedur pembentukan keyakinan kelas Bapak Ibu. Jadi keyakinan kelas itu bahasanya tadi lebih abstrak dibandingkan dengan peraturan. Tentu peraturan biasanya lebih rinci dan konkret ya. Kalau kayak berpakaian tentu lebih rinci bagaimana aturan berpakaian yang disepakati. Kalau ini hanya bersifat umum. Kemudian senantiasa dibuat dalam bentuk positif seperti tadi. Hindari kata jangan, dilarang dan sebagainya yang masih berkonotasi negatif.
Kemudian jangan terlalu banyak, sehingga itu mudah diingat, mudah dipahami, mudah dilaksanakan oleh semua warga kelas. Kemudian dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Terkadang ada siswa yang mengusulkan sesuatu yang luar biasa baik sekali, tapi tidak ada yang mau melakukan. Jadi kita tidak usah masukkan sebagai keyakinan kelas. Sesuatu yang sederhana tapi mereka konsisten untuk melakukannya. Kemudian diharapkan semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi bahasanya tadi Bapak, jangan selalu dari kita. Ajak siswa berbicara, pasti ada ide dari mereka dan ini luar biasa. Mereka senang ketika mereka didengarkan Bapak ini. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ya, ini tadi kaitannya dengan refleksi, tentu tidak ada segala sesuatu akan berjalan terus efektif. Jadi kita harus melakukan refleksi setiap waktu. Ini ada beberapa dokumentasi, sayangnya saya tidak bisa memasukkan videonya kemarin, jadi hanya dalam bentuk gambar. Ini yang saya berikan sticky note, kemudian mereka menempelkan, dan disinilah diseleksi yang mana usulan yang bisa menjadi keyakinan kelas dan yang mana usulan yang tidak menjadi keyakinan kelas. Ya, jadi ini siswa menuliskan keyakinan kelasnya, kemudian prosesnya seperti yang tadi sudah saya paparkan pada aksi. Nah, kita bisa melihat di sini Bapak Ibu, ada serangkaian peraturan, selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira kalau Bapak Ibu memikirkan nilai kebajikan apa yang ada dalam peraturan ini? Kalau kita meminta siswa mengembalikan buku pada tempatnya, apa nilai kebajikan atau keyakinan kelas yang bisa dicapai dengan peraturan ini? Ya, disiplin. Kalau dilarang mengganggu orang lain? Ya, toleransi, tenggang rasa. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin. Dilarang melakukan kekerasan. Apa nilai kebajikannya? Saling menghargai. Kemudian dilarang menggunakan narkoba atau merokok. Nilai apa Bapak Ibu? Nilai moral, kesehatan. Ya, nilai kesehatan. Kemudian bergantian atau menunggu giliran. Ya, apa nilai kebajikan dari budaya antri? Disiplin. Gunakan masker. Saya mohon maaf tidak gunakan. Ya, ada di tas. Sayangnya tasnya yang bermasker, bukan orangnya. Saya mohon maaf. Ini susah menjadi teladan Bapak Ibu. Next, jangan berlari di kelas atau koridor. Jangan berlari. Masuk apa ini? Tertib. Keselamatan dan inilah. Ya, kurang lebih inilah jawabannya seperti yang tadi Bapak Ibu sudah sebutkan. Kalaupun tidak tertulis di sini ya itu tidak bukan berarti salah ya, hanya saya tidak bisa menulis juga semuanya, hanya ini yang terpikirkan. Jadi ada tanggung jawab, menghormati orang lain, komitmen pada tujuan, ada keselamatan dan kesehatan, ada keamanan dan sebagainya. Sekarang bagaimana kita membedakan hukuman dengan konsekuensi? Kenapa ada begini? Karena setelah keyakinan kelas terbentuk, tentu ada beberapa yang nanti tidak mengikuti keyakinan kelas. Ya, melanggar. Ya, melanggar. Pasti ada yang melanggar. Nah, di sini kita tidak menerapkan konsep hukuman. Tadi seperti di awal dikatakan jangan menjadi penghukum. Jangan menjadi pembuat orang merasa bersalah. Tapi ada konsekuensi dari setiap tindakan yang kita lakukan. Ini contohnya. Dan inilah perbedaannya antara hukuman dan konsekuensi. Kalau kita melanggar, kalau dampaknya adalah hukuman, tentu kita membayangkan sesuatu yang negatif, dihukum, menyakitkan, bikin malu dan sebagainya. Namun kalau konsekuensi ya sesuatu harus terjadi, dan yang harus terjadi ini adalah sesuatu yang positif dan menguatkan peserta didik tersebut, bukan menjatuhkan. Kemudian ini perbedaan lainnya
kita bisa lihat bahwa kalau dihukum anak belajar menyembunyikan kesalahannya bahkan sampai berbohong Bapak Ibu karena takut dihukum. Kenapa terlambat nak? Dia menyembunyikan dan tidak mau berkata jujur hanya karena takut dihukum. Kemudian sedangkan kalau misalnya kita berikan konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan dan komitmen yang telah disepakati sebelumnya. Ya. Bagaimana dengan ini? Kita tentukan lagi apakah ini hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Sekolahnya. Hukuman. Sepakat semua hukuman. Tidak pernah kita suruh siswa tak begini? Tidak. Alhamdulillah. Berarti Anda bukan penghukum. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol. Ya, konsekuensi. Meminta murid tidak menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Hukuman. Hukuman atau konsekuensi kita? Hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Iya, dan ini jawabannya. Betul, yang terakhir itu karena ada hubungannya dengan pelajaran, tentu ini adalah konsekuensi. Jadi sama-sama lari ini, tapi satu karena memang di pelajaran PJOK dia terlambat, maka benar. Iya, betul. Tapi kalau kita bukan guru PJOK dan menyuruh kesalahan lari, Itu adalah hukuman. tapi kita mungkin bisa saja ada di posisi itu kalau kita meminta anak-anak memberikan solusi namun dia tidak ada ide dan hanya meminta bagaimana kalau saya lari karena mungkin selama ini dia bisa menyelesaikan masalahnya itu dengan membayarnya dengan lari. Tapi kita harus mengarahkan jangan seperti itu karena itu tidak bermanfaat untuk kamu dalam jangka panjang. Oke, saya lanjut Bapak Ibu ini lagi. Ini yang sering kita lakukan, namun yang kurang memang ini adalah belum ada kegiatan-kegiatan pendalaman yang dilakukan sehingga keyakinan tersebut bisa menjadi budaya positif. Dan sampai kalau tidak ada kegiatan-kegiatan pendalaman, hanya sebatas nanti keyakinan ini kembali kepada aturan, tidak menjadi keyakinan kelas. Jadi ini nanti yang akan diusahakan. Kemudian saya yakin kita semua secara umum sudah memiliki nilai-nilai positif sebagai warisan dari nilai-nilai Nusantara dan ini bercermin dari perilaku kita sehari-hari. Kemudian kita berusaha ini menjadi pembiasaan yang secara otomatis akan selalu mewarnai setiap perilaku maupun tutur kata seluruh warga sekolah dengan penuh kesadaran yang tinggi. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf kalau ada pandangan yang berbeda. Kemudian saya mohon maaf kalau kesannya nanti dibilang menggurui, maaf tidak. Saya di sini betul-betul berbagi apa konsep yang baru saja saya pelajari. Demikian Bapak Ibu, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Rafida SPD dari SMA Negeri 3 Sinjai sekaligus wali kelas di kelas 10 MIPA 1. Alhamdulillah dengan adanya sosialisasi dari calon guru penggerak Ibu Nur Hayati tentang materi budaya positif membuat saya menyadari bahwa ternyata selama ini saya berbuat kesalahan. Ketika anak atau siswa saya berbuat kesalahan, ternyata saya selalu menjadi penghukum buat mereka hanya untuk menunjukkan kesalahannya. Ternyata dari sosialisasi ini saya memahami bahwa ternyata seorang guru ketika anak berbuat kesalahan, ternyata seorang guru harus berada di posisi kontrol, pemantau atau manajer dalam membantu siswa untuk menyelesaikan masalahnya dengan konsep segitiga restitusi. Semoga kedepannya saya mampu menerapkan konsep restitusi segitiga restitusi tersebut untuk menyelesaikan masalah anak-anak saya. Terima kasih.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Musliana. Saya mengajar di SMA Negeri 3 Sinjai, mata pelajaran bahasa Inggris sebagai bahasa daerah dan prakarya, dan juga sebagai wali kelas 12 IPS 2. Sebelumnya terima kasih kepada Hayati SPD yang telah memberikan sosialisasi kepada kami tentang salah satu penerapan budaya positif, yaitu penerapan keyakinan kelas. Saya pikir materi ini cukup menginspirasi bagi kita semua, karena dengan adanya penerapan keyakinan kelas, maka siswa selain mendapat aturan di sekolah, mereka juga mendapat ada karakteristik yang harus mereka kembangkan di kelas masing-masing, dan ini merupakan pembiasaan yang mereka sepakati, bukan paksaan. Jadi mereka bisa menguatkan karakter masing-masing karena adanya pembiasaan keyakinan di dalam kelas. Saya sendiri pribadi di bahasa mata pelajaran bahasa Bugis, saya menerapkan ada berupa materi, salah satu materi yang bertema kedisiplinan, di mana ini merupakan ada kaitannya dengan keyakinan kelas yang diterapkan oleh siswa di kelasnya masing-masing, di mana ada nilai karakter yang harus dimiliki oleh siswa tersebut. Salah satunya adalah geteng, yaitu disiplin, ya, disiplin. Jadi ada 4 nilai karakter yang mengacu di KD tersebut, yaitu disiplin, ada baik sangka, ada kreativitas, dan ada kreatif. Nah, saya sendiri sebagai wali kelas, saya sangat tertarik ingin mengadopsi keyakinan kelas itu, ingin menerapkan juga di anak perwalian saya sendiri, seperti apa keyakinan kelas itu dan aturan-aturan apa yang mereka buat di anak perwalian saya. Semoga kedepannya bisa menjadi karakter atau penerapan budaya positif bagi mereka. Oke, terima kasih. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asmiar, dalam hal ini sebagai pendamping calon guru penggerak angkatan keempat di Kabupaten Sinjai, yang kebetulan diamanahkan mendampingi Ibu Nur Hayati SPD, guru SMA Negeri 3 Sinjai, dan pada tanggal 15 Januari 2022 beliau telah melakukan sosialisasi konsep budaya positif di sekolah. Luar biasanya, karena alhamdulillah kepala sekolah sangat mendukung, pengawas sangat mendukung, sehingga di sekolah diberikan waktu khusus pada saat pelaksanaan in-house training yang rutin dilaksanakan di setiap semester di sekolah ini. Nah, saya juga sekaligus sebagai peserta di dalam sosialisasi ini, dan saya melihat Ibu Nur Hayati sangat luar biasa bisa memaparkan konsep budaya positif di sekolah ini dengan sangat lugas, sangat sempurna informasi yang disampaikan, karena tidak hanya menyampaikan konsepnya saja, akan tetapi sekaligus memberikan bukti nyata dalam bentuk bagaimana aksi nyata yang telah dilakukan oleh beliau di kelas dalam rangka untuk mengimplementasikan budaya positif ini dalam bentuk keyakinan kelas. Ya, jadi beliau rupanya telah melakukan kesepakatan dengan para siswa di kelas yang diajarnya, dan itu benar-benar tidak
putuskan sepihak oleh beliau sebagai guru, akan tetapi itu adalah hasil murni, hasil kesepakatan dari para siswa yang akhirnya terbentuk dalam sebuah produk yang disebut dengan keyakinan kelas. Ya, jadi sangat terstruktur juga pembahasannya dengan menggunakan pola atap. Rupanya Ibu Nur Hayati ini sebagai anggota komunitas guru belajar Nusantara, pola atap itu sudah tidak asing lagi baginya, sehingga dia memulainya dengan awal, kemudian ada tantangan, kemudian tantangan lahir ide membuat kesepakatan kelas, kesepakatan dan keyakinan kelas, lalu menemukan diskusi dengan anak, dan pada akhirnya menghasilkan produk yang sekalipun sampai saat ini belum bisa kita lihat secara kompleks hasilnya karena baru ya. Jadi beliau juga, saya melihat ada rencana ingin berkolaborasi dengan wali kelas dan guru-guru mata pelajaran yang lain untuk juga bisa membuat hal yang seperti yang telah dilakukan dalam masa. Saya kira demikian bisa saya sampaikan. Luar biasa, mantap. CGP akan menjadi GP. Pemimpin pembelajaran masa depan, insya Allah. Mantap.